Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah yang terdiri dari Khairunisa, Indah, Haris, Nadia, dan Siwi akan menjelaskan materi mengenai kutipan dan daftar pustaka dalam karya tulis ilmiah. Apa sih kutipan itu sendiri? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kutipan adalah sebagai pengambilan satu atau lebih yang berasal dari tulisan lain dengan tujuan untuk mengilustrasikan atau memperkuat pendapat dari tulisan seseorang. Fungsi dari kutipan yaitu yang pertama menunjang fakta. Maksudnya kutipan digunakan untuk membantu fakta, konsep, gagasan maupun ide atau juga dimanfaatkan dalam menyampaikan mengenai sumber data yang relevan. Kutipan yang digunakan untuk menunjang fakta disebut catatan acuan. Yang kedua, memberikan alasan. Maksudnya, kutipan untuk memberikan alasan yang memberikan penjelasan mengenai pembahasan yang ditulis. Fungsi kutipan ini disebut dengan catatan kaki. Manfaat kutipan yaitu yang pertama menunjukkan kualitas ilmiah yang tinggi. Yang kedua, memudahkan peninjauan kembali terkait penggunaan referensi dan memudahkan penyuntingan naskah yang terkait dengan data pustaka. Yang terakhir, meminimalisir pengulangan penulisan data pustaka. Tujuan kutipan. Tujuan kutipan sebagai penunjang argumentasi dalam sebuah kerangka karangan dan sebagai memperkuat pendapat yang dikemukakan. Juga sebagai landasan teori dalam argumentasi yang kita tulis di dalam kerangka karangan. Jenis kutipan dibagi menjadi dua, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung ada kutipan langsung pendek dan ada kutipan langsung panjang. Kutipan langsung pendek yaitu yang panjangnya tidak melebihi 3 baris, sedangkan kutipan langsung panjang yaitu kutipan yang melebihi 3 baris. Sedangkan kutipan tidak langsung ada 2, kutipan tidak langsung pendek dan kutipan tidak langsung panjang. Kutipan tidak langsung yang terdiri dari 1 paragraf atau kurang, sedangkan kutipan tidak langsung panjang yang terdiri dari beberapa paragraf. Teknik menulis kutipan. Kutipan langsung dalam 4 baris. Yang pertama, kutipan terintegrasi dengan teks. Yang kedua, jarak antara 2 garis, kutipan spasi. Yang ketiga, kutipan terlampir dalam tanda kutip. Yang keempat, setelah kutipan selesai, sumber kutipan diperoleh dengan menulis nama pendek atau belakang penulis, tahun publikasi, dan nomor halaman di mana kutipan dibuat segera setelah kutipan dalam tanda kurung. Sedangkan kutipan langsung yang terdiri dari 4 baris atau lebih. Yang pertama, kutipan dipisahkan dari teks dengan 3 spasi. Yang kedua, jarak antara kutipan dalam 1 spasi. Yang ketiga, menurut paragraf atau kutipan teks penulis, penawaran tersebut berisi 5-7 ketukan. Jika kutipan dimulai dengan paragraf baru, baris pertama dari kutipan akan dimasukkan kembali ketukan 5-7. Yang keempat, lampirkan tanda kutip dalam tanda kutip atau tanda kutip. Yang kelima, setelah kutipan diberi sumber kutipan seperti 1. Kutipan tidak langsung. Teknik menulis kutipan ini, yang pertama, kutipan terintegrasi dengan teks. Yang kedua, jarak antara kutipan dalam ruang ganda. Yang ketiga, kutipan tidak dikutip. Yang keempat, setelah kutipan diberikan. Kutipan catatan kaki. Kutipan selalu ditempatkan di ruang sempit, bahkan jika itu pendek, kutipan akan dikutip dan dikutip seperti teks aslinya. Kutipan dari bahasa lisan. Kutipan pertama-tama harus disahkan oleh pembicara atau sekretaris jika pembicara itu resmi. Anda dapat memasukkan dalam teks sebagai kutipan langsung atau tidak langsung. Cara membuat kutipan. Buku. Untuk 1 hingga 3 penulis, nama penulis ditulis sesuai dengan nama penulis buku, diikuti oleh koma. Jika ada lebih dari 3 penulis, nama penulis pertama diikuti oleh singkatan untuk et al atau dan teman, atau et al, et ali. Judul buku dicetak miring. Judul buku diikuti oleh informasi atau sekolah tua, volume, edisi. Tidak ada koma atau titik dimasukkan. Mengeluarkan informasi dalam tanda kurung. Nama kota diikuti dengan titik 2. Penerbit atau mengikuti koma. Tahun diikuti oleh koma setelah kurung kurawal.
Kata halaman P atau H disingkat, mengikuti, dan dapat diakhiri dengan titik dalam nomor halaman angka Arab. Penerbitan pemerintah, lembaga, organisasi, atau kelompok terkemuka. Nama institusi, judul publikasi atau bergaris bawah, data publikasi atau tanggal, bulan, tahun dalam tanda kurung, dan nomor halaman atau bisa disingkat HLM atau H. Surat kabar, jenis penulis atau nama penulis, atau jika ada, judul atau esai, nama surat kabar, data publikasi, bagian jika ada, nomor halaman, kolom jika ada. Artikel dalam jurnal, nama penulis, jumlah artikel, diikuti oleh tanda kutip, nama jurnal, dalam kurung miring, volume, nomor halaman, lokasi, tanggal publikasi, nomor halaman. Terjemah, nama asli penulis, judul asli atau terjemah buku, penerjemah, atau dapat disingkat, kota, penerbit, tahun, nomor halaman, majalah. Nama penulis, juga judul artikel, atau terlampir dalam tanda kutip, nama majalah yang tercetak miring atau koma sebelum tanda kutip terakhir, nomor dan tanggal publikasi, nomor halaman. Contoh kutipan langsung. Kutipan langsung kurang dari 4 baris. Mengeditnya karya ilmiah harus sistematis sehingga pembaca dapat dengan mudah memahaminya. Sistematis berarti bahwa pesanan dipesan dan mengikuti perjanjian tertentu. Yang dikombinasi harus benar dan memiliki bukti kuat. Benar dari perspektif empiris dan logis, penjelasan yang sistematis, akurat, dan logis harus tetap ada. Ini berarti bahwa Anda perlu melengkapi apa yang Anda gambarkan, tidak semua atau sebagian darinya, sehingga pembaca Anda dapat melihat keseluruhan gambar. Bukan sebagai cerita yang berkelanjutan, penulis ilmiah disiapkan secara bertanggung jawab, artinya editor memenuhi kode etik termasuk referensi ke sumber yang jelas. Tulisan yang tidak bertanggung jawab menyebabkan penulis berurusan dengan polisi dan pengadilan. Contoh kutipan langsung. Kutipan langsung dari 4 baris. Mengedit karya ilmiah harus sistematis sehingga pembaca dapat dengan mudah memahaminya. Sistematis berarti bahwa pesanan dipesan dan mengikuti perjanjian tertentu. Yang dikompilasi harus benar dan memiliki bukti kuat. Benar dari perspektif empiris dan logis, penjelasan yang sistematis, akurat, dan logis harus tetap ada. Ini berarti bahwa Anda perlu melengkapi apa yang Anda gambarkan, tidak semua atau sebagian darinya, sehingga pembaca Anda dapat melihat keseluruhan gambar. Bukan sebagai cerita yang berkelanjutan, penulisan ilmiah disiapkan secara bertanggung jawab. Artinya, editor memenuhi kode etik, termasuk referensi ke sumber yang jelas. Tulisan yang tidak bertanggung jawab menyebabkan penulis berurusan dengan polisi dan pengadilan. Contoh kutipan tidak langsung. Secara etimologis, kata media adalah bentuk jamak dari media dan berasal dari bahasa Latin medius. Di Indonesia, di sisi lain, kata media dapat diartikan sebagai antara atau media, sehingga memahami media dapat membantu mendistribusikan informasi atau pesan antara sumber, penyedia pesan, dan penerima pesan dapat dikirim. Menurut Kolker 1983, membaca adalah proses komunikasi antara pembaca dan penulis dalam bahasa. Menurutnya, ada 3 esensi bacaan: emosional, kognitif, dan bahasa. Perilaku emosional mengacu pada emosi, perilaku kognitif mengacu pada pemikiran, dan perilaku verbal mengacu pada bahasa anak. Dengan demikian, media terkemuka adalah distribusi, pengantar, dan penerus informasi atau pesan dari bahasa di mana pembaca dan penulis ditulis.
Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai daftar pustaka. Apa sih daftar pustaka itu? Definisi daftar pustaka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku dan disusun berdasarkan abjad. Menurut Joris Geraf, seorang ahli bahasa ternama Indonesia, mengatakan bahwa daftar kepustakaan atau bibliografi adalah sebuah daftar yang berisi judul buku-buku, artikel, maupun bahan penerbitan lainnya yang mempunyai hubungan dengan sebuah karangan yang sedang digarap. Secara umum, daftar pustaka adalah sebuah rujukan atau referensi dalam menulis sebuah tulisan ilmiah yang masih memiliki keterkaitan dan disusun dengan judul beserta pengarangnya berdasarkan abjad. Fungsi daftar pustaka yaitu 1. Guna dapat menghargai serta memberikan penghargaan kepada penulis sumber informasi, sehingga karya ilmiah tersebut dapat diselesaikan dengan baik. 2. Dapat menunjukkan bahwa tulisan dan juga informasi dalam karya ilmiah bukan merupakan hasil dari pemikiran penulis sendiri, namun dari hasil pemikiran orang lain yang turut dimasukkan ke dalamnya. 3. Agar memberikan sumber informasi yang ditulisnya supaya pada nantinya dapat ditelusuri oleh pembaca jika ingin mengetahui informasi maupun teori tersebut secara lebih lengkap. Tujuan daftar pustaka yaitu untuk menghindari tindakan plagiat atau penciplakan pada karya tulis, memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap penulis buku yang telah membantu dalam menulis karya tulis yang telah diselesaikan. Apabila pembaca menginginkan mendalami lebih jauh pernyataan yang tertulis, pembaca dapat membaca sendiri referensi secara lebih lengkap dan jelas. Sebagai informasi sumber penyusun tulisan, sebagai media untuk daftar rujukan penulis lain dalam membuat karya tulis. Beberapa unsur daftar pustaka. Nomor 1, nama penulis dan pengarang. Nomor 2, judul buku serta judul artikelnya. Nomor 3, tahun terbit dan juga edisinya bila ada. Nomor 4, tempat terbit. Dan nomor 5, nama penerbit. Lalu urutan daftar pustaka. Nomor 1, nama. Nomor 2, tahun terbit. Nomor 3, judul buku. Dan yang nomor 4 adalah kota dan nama penerbit. Dan berikut adalah contoh penulisannya. Terima kasih kami sampaikan karena telah menyimak pemaparan materi dari kami. Semoga teman-teman bisa mendapatkan nilai positif dan mendapatkan dampak baik untuk ke depan. Demikian dari kami kelompok 2, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.